Shalom warga kerajaan. Masih terus kita bicara filled with power. Power yang terbesar dalam dunia ini adalah kebenaran dan kasih, ya. Yaitu Kristus sendiri. Kristus adalah sang kebenaran dan sang kasih itu sendiri, sang kasih karunia. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang yaitu membuat drama, yaitu tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani dengan beberapa tentara, ada juga yang tidak ada tentaranya, karena itu semua adalah polisi bait Allah. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 3 dijelaskan, Yudas datang dengan siapa? Sepasukan prajurit, bukan beberapa gelintir. Saya periksa, sepasukan itu spera. Spera itu 1/10 dari legion. Yang ada di Israel legion ke-10, 6.600 tentara. Tapi spera itu 500 sampai 600. 500 tentara bersenjata lengkap. Membawa saudaraku lentera, sulu, senjata, pentung dan sebagainya. Seperti mau nangkap penjahat terbesar. Tetapi saudaraku ada yang berkata, di mana? Where is Jesus said in the Bible, I'm God, worship me. Jawabannya ada di sini. Yesus yang tahu semua menimpa dirinya, maju ke depan. Itulah pemimpin. Pemimpin bukan lari dan menyuruh anak buah maju. Dia maju ke depan dan tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret katanya, I am. Saudaraku, I am itu namanya Tuhan. Ketika Musa tanya pada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Kalau aku ditanya oleh orang-orang yang kepadanya, engkau utus aku, orang-orang Israel. Katakan namaku adalah aku. Ayah, Azar, Ayah. Dan berkata Eye, Isar, Eye. Karena memang tidak ada huruf hidupnya. Artinya, I am who I am that I am. Dan I am itu adalah kata I'm God himself. Dan Yesus pada waktu berkata begitu, mundur mereka. Bukan mundur, tapi terpental. 500 tentara, polisi bait Allah, semuanya terpental dengan senjatanya semua. Ini bukti bahwa Yesus tidak ditangkap. Yesus menyerahkan diri. Benar-benar menyerahkan diri karena apa? Sukarela sebagai tebusan, ransom. Sebagai korban penebus salah. Korban penebus dosa yang seharusnya ditanggung oleh saudara saya. Di dalam Daniel 9 ayat yang ke-26 dikatakan harus dibunuh, harus di-cut off karat. Yaitu yang tidak ada salahnya apa-apa. Siapa dia? Messiah the Prince. Dan jangan lupa dia menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pada waktu itu ditanya oleh Pontius Pilatus, yang prokurator waktu yang punya kuasa di sana, gubernur jenderalnya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus biasanya diam, dia jawab, nah, dari mana kamu mengatakan itu? Loh, benar kamu raja? Yes, for that purpose I was born. I'm the king of the Jews. Sebab Masiah itu hubungannya adalah raja. Dengan demikian dia jatuhkan hukuman mati atas dirinya. Kalau seandainya dia berkata, no, I'm just a prophet, I'm just a teacher. As people, they call me rabbi. Saya dipanggil rabi. Tidak. Untuk itulah aku dilahirkan. For that purpose. Karena dia tidak bawa Injil keselamatan saja. Dia bawa Injil kerajaan. Dan the good news, the best news is the king has come. Karena itu saudara, dia mau kembalikan kepada kita bukan cuma kemuliaan, tapi juga kuasa kerajaan. Karena Bapa itu mau memberikan kuasa kerajaan pada Anda dan saya. Be strong, warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, cuma satu orang. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Engkau Allah yang memulihkan kehidupan kami.
dan menyelamatkan setiap kami. Thank you Lord. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Sungguh kami berterima kasih buat segala yang Kau perbuat bagi hidup kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala puji
dan syukur hanya bagimu, hanya bagi Yesus. Menyembah Engkau seumur hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap lebih lagi Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari nyanyikan pujian yang terbaik bagi Raja kita. Dia layak menerima segala pujian dan hormat. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku, kenaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukku. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang telah ditebus, mari bebaskan rohmu, menari bagi Raja kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, amin, selamatkan dan pulihkanku, kami naikkan syukur, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau
segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak menerima segala pujian dan hormat. Mari sama-sama katakan, tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Benar, hidup kami hanya untuk Engkau. Dan kami memerlukan lebih lagi memerlukan Engkau Tuhan. Lebih dan lebih lagi kami memerlukan Engkau Tuhan. Thank you Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. More than anything, and Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more. Song I see, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back
We need your love. We need your love. Thank you, Lord. More than the ocean. Amen, amen. More than anything, I need you more. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything, I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything, I need you, Lord. Yes, Lord. Lebih dari nafas kami, lebih dari detak jantung kami, lebih dari pujian yang kami nyanyikan, kami perlu Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, Engkau kami perlukan Tuhan. Hanya Engkau yang kami mau. Apapun yang Kau katakan, apapun yang Kau perbuat, kami akan mengikutimu dan tetap mempercayaimu. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything, I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything, I need you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise, Jesus. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise, Jesus. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise, Jesus. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise, Jesus. Amen, amen, amen. Pujian ini bukan sekedar kami nyanyikan, tapi biarlah ini dari hati kami. Kami butuh Engkau hari ini. Kami butuh Roh Kudus hari ini. Setelah banyak pagi dibutuhkan Roh Kudus. Setelah banyak saudara membutuhkan Roh Kudus pagi ini, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus, worship you. Kami perlu Kau Tuhan. I worship you, 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 I worship you,
I worship you. 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 I need you, Lord. 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 I need you. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Holy Spirit. Come to my life. I need you, Lord. I need you, Lord. I need I you, need you, Lord. I need I need you, Lord. you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Engkaulah segalanya bagi kami, Roh Kudus. Dan kami tahu kuasa-Mu sedang terjadi hari ini atas kami. Memenuhi setiap hati yang rindu akan Engkau. Penuhi kami pagi ini, Tuhan. Penuhi hidup kami pagi ini, Tuhan. Dan ketika kami dengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi gaya hidup kami. Berkati kami semua, Tuhan. Berkati kami semua lewat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah raya di hari ini. Tidak terasa saudara, kita sudah di minggu keempat di bulan April. Ya, sedikit lagi kita meninggalkan bulan April dan kita masuk pada bulan Mei. Waktu begitu cepat berlalu, ya. Tapi saya percaya kasih karunia, kuasa Tuhan, Roh Kudus tidak pernah berlalu dari hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Haleluya. Baik, kita langsung aja di dalam tema kita dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tema kita luar biasa. Ya, kalau kita lihat bahasa Inggrisnya filled with the power, ya, penuh dengan kuasa. Nah saya percaya ketika orang yang terus bertumbuh dalam Tuhan, pasti penuh dengan kuasa itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 8, ya, di situ kita melihat ada dua perikop, ya. Yaitu perikop tentang 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Kemudian Stefanus yang penuh dengan kasih karunia dan kuasa. Nah, saya akan mengajak kita untuk membaca sekali lagi. Kita mulai dari ayat yang pertama ya saudara ya. Dari Kisah pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dengan pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal, baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa
dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah saudara, di situ dikatakan yang penuh dengan karunia dan kuasa. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu kepenuhan. Penuh dengan kuasa. Ya, jadi kepenuhan itu berarti meluber. Ya. Nah saudara, kita sebagai orang percaya, kerinduan Allah terhadap gerejanya. Orang percaya termasuk saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Ya. Nah kerinduan Allah terhadap gerejanya yang pertama, Allah merindukan apa? Gereja yang bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Suatu gereja yang memenangkan apa? Jiwa-jiwa bertumbuh dalam memenangkan jiwa. Pengandalan akan Allah. Yang kedua, kerinduan Allah adalah apa saudara? Kerinduan Allah merindukan gereja yang penuh dengan kuasa disertai dengan apa? Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran. Yang ketiga saudara, kerinduan Allah adalah apa? Allah merindukan gereja untuk apa? Memiliki persekutuan yang erat, penuh dengan kasih dan kekeluargaan yang erat. Yang keempat saudara, kerinduan Allah. Yaitu apa? Allah merindukan gereja yang kuat dan dewasa. Ya. Dengan apa? Pengajaran yang kuat. Supaya tidak gampang diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya Allah merindukan apa? Gereja ya yang setiap anggota gereja, anggota jemaatnya terlibat dalam pelayanan. Artinya saling melayani. Lihat kiri kananmu, kita saling melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu kerinduan Allah terhadap gerejanya adalah apa? Gereja yang bertumbuh dan penuh kuasa Roh Kudus. Katakan gereja yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, gereja yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saudara percaya saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Amin. Kita akan buktikan nanti. Saudara, pelayanan dibangun secara biasa akan kalah dengan pelayanan yang dibangun dengan penuh kuasa. Saya ulang ya. Pelayanan yang dibangun secara biasa akan kalah dengan pelayanan yang dibangun dengan penuh kuasa. Amin. Mujizat sebagai tanda ajaib yang Allah berikan kepada apa? Setiap orang percaya. Untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dalam Markus pasal 16 ayat 15 dikatakan Tuhan memerintahkan. Pergilah ke seluruh dunia apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Alkitab mencatat ada beberapa kuasa dan tanda-tanda mujizat yang diberikan Allah kepada orang percaya yang menyertai mereka sehingga apa? Pemberitaan Injil itu semakin luar biasa. Ya. Pernah saudara baca? Tanda-tanda yang menyertai orang percaya adalah apa? Mengusir setan. Apakah hari-hari ini kita berani mengusir setan? Atau setan usir kita? Saudara, setiap orang yang percaya ketika penuh dengan kuasa bisa mengusir setan. Amin. Ya. Jangan mengusir tetangga, setan yang diusir. Ya. Nah saudara, tanda-tanda yang menyertai orang percaya apa? Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Berapa banyak sudah berbisa bahasa roh?
Oh enggak ada ya. Saya tanya lagi. Berapa banyak sudah bisa berbahasa roh? Oke. Puji Tuhan. Saudara, apalagi? Alkitab mencatat, orang percaya memegang ular. Tapi apa? Mereka tidak celaka. Mereka minum racun, tapi tidak celaka. Buktinya Paulus kan, dipatok ular, tidak mati-mati. Tapi hari itu, ada orang dimenangkan di sekelilingnya. Amin. Tapi jangan pulang coba-coba sekarang. Jangan. Ya. Jangan coba. Tapi kalau saudara yakin, saudara percaya, pasti terjadi. Apalagi saudara yang menyertai orang-orang percaya. Meletakkan tangan pada orang-orang itu sembuh. Membangkitkan orang mati. Mentahirkan orang kusta. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ketika kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul tentang Stefanus, Alkitab mencatat gini, Roh Kudus memberikan kuasa. Roh Kudus memberikan kuasa kepada Stefanus untuk mengadakan mujizat. Bukan sampai mengadakan mujizat, ada hikmat daripada Tuhan. Dalam Kisah 6 ayat 10 berkata gini, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Wow, keren sekali. Berarti Stefanus ini luar biasa. Tapi pertanyaannya, ya, tadi itu intro, ini saya baru khotbah. Pertanyaannya, siapakah itu Stefanus? Alkitab mencatat, Stefanus adalah salah satu murid dari para rasul. Stefanus adalah ketujuh pria yang dipilih untuk apa? Melayani, mengatur, mengawasi pembagian makanan pada janda-janda di gereja mula-mula. Tapi yang kita mau tahu, seperti apa kehidupan Stefanus. Sehingga Alkitab mencatat, dia penuh dengan kuasa. Dia penuh dengan roh. Sampai bisa berhikmat berbicara. Ini pertanyaan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, bagaimana agar kehidupan kita, agar gereja dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Seperti yang terjadi pada Stefanus, murid Kristus. Tema saya pagi hari ini adalah gereja yang penuh kuasa. Berapa banyak berkata kita gereja? Oke, saudara saya gereja ya. Oke, kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pertama ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke? Berarti ketika Roh Kudus tidak turun sama kita, tidak ada kuasa. Saya ulang ya. Berarti kalau Roh Kudus tidak turun atas kita, berarti kita tidak punya kuasa. Saudara setuju dengan saya? Setuju? Alkitab mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, makanya tadi saya tanya pertama, apakah saudara dipenuhi dengan Roh Kudus? Amin. Berarti Roh Kudus sudah dalam diri kita. Oke? Nah, saudara, ayat ini merupakan kunci ya. Tujuan utama menerima kuasa Roh Kudus ialah apa? Penerimaan kuasa untuk apa? Bersaksi bagi Kristus. Sehingga orang dimenangkan. Dan orang itu diajarkan untuk apa?
untuk mengikuti perintah-perintah kerajaan Allah. Kuasa dalam bahasa ini adalah dunamos. Ya, kalau di Indonesia kan dinamit. Pernah saudara lihat dinamit? Dinamit itu ketika diledakkan akan meledak dan membongkar satu tempat. Ya, yang begitu keras. Tapi ketika dinamit itu dipasang dan diledakkan, tempat itu akan hancur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kuasa bukanlah sekedar kekuatan dan kemampuan. Tapi kuasa ini akan terjadi ketika ada koneksi dengan Roh Tuhan. Makanya kita berkata tadi, ketika Roh Kudus turun atas kamu, baru kita akan mendapat kuasa itu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, Kisah Rasul 8 berkata gini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kuasa itu bisa kita penuhi? Tadi kita sudah baca ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Kata turun di sini bukan sembarangan, saudara. Bukan cek langsung masuk, bukan. Coba kita baca di dalam ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Siapa ini ya? Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar. Saudara, berarti ketika kita mau dikuasai oleh Roh Kudus, turun atas kehidupan kita, yang pertama, Yesus berkata, jangan meninggalkan Yerusalem. Bahasa ini sederhana, saudara. Tapi dalam artinya tentang ketaatan. Amin. Yesus berkata, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Saudara, ketaatan tidak mudah. Saudara pasti pernah mengalami ya, ketika seseorang mengecat rumahnya, ditulis itu, jangan diraba. Masih basah. Kira-kira saudara pegang atau tidak? Punya pengalaman seperti itu saudara? Pasti tetap raba. Oh iya, masih basah. Ini namanya apa? Tidak taat. Sudah ditulis. Amin. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Saudara, kuasa itu akan kita butuhkan. Akan dalam diri kita. Akan kuat dalam diri kita. Ketika kita taat kepada perkataan pemberi kuasa itu. Ketaatan sang kuasa itu. Ini satu pertemuan yang luar biasa. Jadi saudara, perkataan Yesus itu kita ikuti. Murid-murid nunggu. Makanya ketika Kisah Rasul 2 mengatakan mereka dipenuhi dengan Roh. Karena apa? Mereka nunggu. Berapa banyak yang suka menunggu, menikmati hadirat Tuhan? Berapa banyak yang menantikan Tuhan ketika berdoa? Berapa banyak yang menantikan ketika baca firman Tuhan? Tuhan bicara buat saya lewat firman-Mu. Banyak kita bilang, Tuhan aku ingin kuasa Roh Kudus. Tapi tidak pernah ikut perintah Tuhan. Jangan kita harapkan ada kuasa itu. Haleluya. Saya buktikan ada kuasa dalam diri saya. Saya buktikan. Coba saudara angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Ini yang kuasa saya praktekkan. Kuasa apa? Perkataan. Oke? Karena kenapa? Saudara lagi mendengarkan saya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, kita akan taat kepada perintah Tuhan. Jadi jangan kita harap penuh kuasa. Roh turun atasnya. Kalau kita tidak pernah apa? Taat akan perintah
Dalam Lukas 24 ayat 49. Dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itu apa? Dan aku akan mengutus Roh Kudus kepada kalian seperti yang saya janjikan. Tetapi tinggallah dulu. Yesus pastikan bahwa janji itu akan digenapi ketika apa? Kita taat akan perintah Tuhan. Amin. Janji itu akan digenapi dalam hidup kita ketika apa? Kita taat kepada perintah Tuhan. Berapa banyak yang ingin janji Tuhan terjadi? Saya mau. Tapi pertanyaannya, saya mau nggak? Saya terus mau taat akan perintah Tuhan atau hanya biasa-biasa? Saudara, ketaatan akan terjadi ketika kita menerima dan mengenal pemberi kuasa itu. Ketaatan akan terjadi, ketaatan akan menjadi gaya hidup kita ketika kita percaya kepada siapa pemberi kuasa itu. Karena itu saudara, pastikan kalau kita berkata sudah dalam diri kita, ya sudah, pasti ada. Tapi pertanyaannya, berfungsi nggak kuasa itu? Berfungsikah kuasa itu dalam diri kita? Tidak akan berfungsi ketika kita tidak taat akan firman. Tidak akan berfungsi. Tapi kalau itu berfungsi, itu Tuhan yang bekerja, bukan kita. Yang kedua saudara, Roh Kudus turun ke atas kita ketika kita menerima Dia. Artinya gini saudara, kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 4 berkata, kita lanjut ke 5 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, dari 4 ayat ini kita bisa melihat ini. Begitu hangatnya percakapan mereka. Begitu akrab. Mengapa mereka bisa begitu akrab saudara? Karena Yesus mengenal murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya pun mengenal Yesus. Yang kedua, Roh Kudus turun kepada kita. Kuasa itu akan terjadi kepada kita. Kalau apa saudara? Membangun relasi dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Relasi adalah hubungan, pertalian, perkenalan. Relasi yaitu suatu menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Saudara, kalau kita setiap hari berhubungan dengan sang penguasa itu, Roh Kudus itu, yang Roh Kudus katakan itu yang kita lakukan. Betul atau benar? Ya, kalau kita bangun hubungan terus dengan Roh Kudus, kuasa itu akan terjadi ketika Roh Kudus sembuhkan, kita akan sembuhkan. Karena itu saudara, mari kita bangun ini. Percakapan yang begitu akrab. Ya, saya percaya saudara punya hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Enggak ada amin. Kapan kita mulainya lagi? Bukan kemarin, tapi sekarang. Mungkin selama ini kita sudah ditinggalkan. Kita berkata saya Kristen. Ya, tapi Kristen KTP. Saudara, saya akan buat satu ilustrasi. Saudara pernah nggak pegang strom? Pernah pegang strom? Pernah? Apa rasanya? Apa rasanya saudara? Pegang strom? Oke, satu ketika namanya inisialnya adalah L.
Dia lahir ke dunia. Namanya siapa? El. Namanya siapa? El. Kita singkatkan dia LK. Lampu Kristen. Ya. Oke. Ini Allah Roh Kudus. Allah Bapa. Oke. Ketika orang ini lahir, ada kuasa? Alkitab mencatat, ketika manusia dilahirkan apa? Dijadikan manusia, ada kuasa kan? Tapi kenapa dia padam? Ketika jatuh dalam dosa, dia harus cari sumbernya. Aku mau cari Roh Kudus. Aku akan kepada Roh Kudus. Loh kok nggak nyala? Ini rusak kah? Hah? Berarti sumbernya belum ada. Atau jangan sampai ini yang rusak balonnya. Kayaknya tadi sudah dicoba ya. Oke. Berarti ini tidak ada sumbernya. Ada kabel lain? Oke, saya coba di sini ya, saudara ya. Coba-coba saja. Oh, ternyata ternyata dia punya lampu yang rusak. Oke. Saudara, ya mudah-mudahan lampunya rusak. Oke? Saudara bisa nangkap saya di sini ya? Bisa ya? Ketika saya mau pegang strom tapi tidak bisa. Ini tidak mau. Oke. Saudara, ketika kita bersambung kepada Roh Kudus, dia akan menyala. Ini lampu akan menyala ketika apa? Ketika ada sumbernya. Tapi ketika tidak nyambung kepada sumbernya, dia akan padam. Ada berapa 3 kategori Kristen? Mereka bilang, aku penuh kuasa. Tapi apa? Hanya menyala pada saat Natal, hanya menyala pada saat Paskah, hanya menyala pada saat kenaikan, hanya menyala pada saat apa? Minggu pertama. Selanjutnya dia cabut. Dan tidak akan jadi apa-apa. Ada kuasa? Kelihatannya ada kuasa. Tapi tidak ada apa-apanya. Hanya nama Kristen. Tapi ada orang yang selalu koneksi dengan Roh Kudus, dia akan menyala terus sepanjang hari. Mau Natal tidak Natal, dia pergi gereja, dia pergi komsel, dia pergi ikut ibadah, doa malam. Yang tersinggung tidak apa-apa tersinggung. Kita bicara Roh Kudus, berkuasa atas kita, tapi hidup kita tidak berubah. Pertanyaannya, adakah Roh Kudus dalam diri kita? Dia ajak doa malam, Pak Pendeta. Macam doa malam begitu, banyak alasan. Ajak komsel, Pak Pendeta. Komsel itu cuma gitu-gitu aja. Kamu yang cuma gitu-gitu aja. Saya tidak marah saudara. Gereja ini mengasihi saudara. Memimpin saudara untuk apa? Lebih mengenal Tuhan. Amin. Jangan cuma gereja rutinitas, kasihan. Tapi kita bicara kuasa. Saudara, ketika kita berhubungan terus dengan saluran itu, di gelap manapun akan menyala. Saudara pernah lihat lampu yang hanya sendiri nyala di kampung, banyak semut terbang-terbang kan? Saudara, ketika Roh Kudus itu menyala dalam kita, jiwa-jiwa akan datang kepada kita saudara. Amin. Ini sangat penting saudara. Jangan kita bilang kita penuh kuasa tapi gak punya pengalaman dengan kuasa itu. Ya, saya pun saudara bertanya kepada diri saya, apakah itu kuasa itu sudah sama dalam diri saya? Sudah berfungsi gak dalam diri saya? Saudara dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab berkata dalam Yohanes 15
ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku, ya, mau berbuah harus dibersihkan. Berarti yang kotor-kotor ini harus dibersihkan. Ini ada kering-keringnya. Jadi saya harus bersihkan. Oke, saya harus bersihkan. Karena saya pengusahanya. Ya, saya harus bersihkan. Anggap saja ini Yesus. Ya, akulah pohon anggur yang benar. Saya bersihkan. Masih tetap hijau? Tetap hijau. Tapi barang siapa yang tidak tinggal dan melekat akan mati. Ini saya ambil tadi di bawah. Ini masih kelihatan hijau? Kelihatan hijau. Tunggu 1, 2 jam, 3 jam kita pulang dari ibadah ini. Dia akan semakin layu dan mati. Selama kita melekat pada Sang Penguasa, kita akan berbuah. Hasilnya apa saudara? Ketika tinggal dalam hadirat Tuhan, dia berbuah nih. Ada buahnya nih. Jadi saudara, Roh Kudus, kuasa itu akan kita terima. Ketika apa? Roh Kudus turun ke atas kita. Bagaimana Roh Kudus bisa dalam diri kita? Punya apa? Ketaatan akan firman, akan perkataan Tuhan. Yang kedua, membangun relasi, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tidak ada pilihan lain saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Gereja yang rindu untuk penuh kuasa Roh Kudus. Gereja ini memperlengkapi saudara dan saya. Untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Kita punya moto, ya, rock. Apa itu rock saudara? Perwakilan kerajaan Allah yang diutus di bumi ini. Kan itu saudara, kita harus pastikan bahwa kita perwakilan dari kerajaan sorga. Katakan amin. Lihat kiri kananmu, kamu perwakilan kerajaan sorga. Jadi 2 hal yang saya bagikan bagi saudara hari ini. Roh Kudus turun atas kita. Ya, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Bagaimana Roh Kudus turun atas kita? Yang pertama, taat akan perkataan Tuhan. Yang kedua, bangun relasi hubungan dengan Tuhan. Pagi ini saya mau tantang saudara. Berapa banyak yang jadi Kristen yang menyala waktu Natal? Oh enggak ada. Oke. Berapa banyak orang Kristen yang menyala waktu Paskah? Berapa banyak orang Kristen yang menyala minggu pertama? Berapa banyak orang Kristen yang setiap minggu ada di tempat ibadah ini? Tuh tadi saya tanya tidak ngangkat tangan. Saya bingung. Saudara mengerti bahasa Indonesia saya? Saya pakai bahasa apa dulu ya? Bahasa Perancis. Saudara, jujur sama diri kita sendiri. Jangan kita berkata, Roh Kudus sudah memenuhi saya. Tapi gereja mau-maunya dia. Baca firman Tuhan hanya 1-2 pasal. Cuma 1 hari. 6 hari itu kemana? Dagang. Pagi ini. Saudara pejamkan mata. Renungkan firman Tuhan tadi. Apakah saya sudah bangun hubungan dengan Tuhan dengan baik? Apakah saya sudah taat akan perintah Tuhan dengan baik? Biarlah kuasa Roh Kudus terjadi atas kehidupan kita pagi ini. Aku minta Roh Kudus kau berkarya hari ini.
Jangan lihat saya saudara, tutup matamu. Renungkan firman Tuhan tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Aku berdoa Roh Kudus pagi ini, jamah setiap kami. Jamah setiap kami Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Syatakaralaba, ubah hatiku, celikkanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. kami rindu. Ku rindu Kau selalu Dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah ubah hatiku, celikkanku, jamah kami. jamahlah Ku rindu hadiratmu. Mari merindukan Roh Kudus. Katakan ku sembah. Ku sembah Kuduslah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi kami menyembah. Ku sembah Holy Spirit, touch me. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan. Katakan ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, yang ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir memenuhi setiap hati yang rindu. Jamah setiap kami
yang rindu akanmu, yang haus akan Engkau. Oh, kami mau lebih lagi menikmati-Mu Roh Kudus, menikmati-Mu Tuhan. Terima kasih, penuhi kami, penuhi setiap kami, ya Roh Kudus. Hanya Kau yang kami rindukan, hanya kami. Yes. Ya Rabba Shandara Lamayana. Oh Shakara Baraba. Yes. Penuhi yang haus akan Engkau Tuhan. Penuhi yang haus akan Engkau Roh Kudus. Kami haus akan Engkau. Holy Spirit, Holy Spirit, Dia turun seperti api, Dia membakar setiap hati yang haus, memenuhi setiap hati yang rindu. Berapa banyak yang membutuhkan Roh Kudus pagi ini? Bangkit berdiri dan terima itu. Kalau engkau percaya bahwa Dia ada di sini, angkat tangan dan terima Dia. Kalau engkau tidak percaya, jangan berdiri. Yes. Apa kebutuhanmu pagi ini? Ada kuasa dalam dirimu hari ini. Perkatakan itu. Ada kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa ini. Orabasyatakarabaralabaraba. Terima kuasa ini saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini belum berbahasa bahasa roh, aku minta hari ini Roh Kudus menjamah mulutnya. Hari ini Roh Kudus jamah mulutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Orabasya takara labara labasya. Ira labara laba laba.
Api dari sorga membakar setiap kami yang rindu akan Engkau. Syatakat. Yang sakit kakinya pagi ini pegang kakimu. Pegang kakimu. Ada kuasa dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus sudah menyembuhkan hari ini. Roh Kudus sudah menyembuhkan engkau hari ini. Roh Kudus sudah menjaga engkau hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Hilalalabalaba. Ku sembah Kudus. Kami terus menyembahkan engkau Roh Kudus. Engkau kudus Tuhan. Kami menyembah Allah yang kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa kehidupan kami butuh taat akan kebenaran firman-Mu. Dan kehidupan kami membutuhkan hubungan yang berelasi dengan Engkau semata. Karena di sini bukan tentang kuasa, tapi tentang Engkau yang adalah kuasa. Dan biarlah firman itu hidup dalam setiap kami. Sehingga kami memancarkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga setiap lidah mengaku Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk kesempatan indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Amos. Engkau tambahkan hikmat-Mu, Engkau tambahkan kasih-Mu. Sehingga setiap apa yang dia sampaikan dari kehidupannya, nama Tuhan dipermuliakan. Thank you Lord Jesus. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara diberkati Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan walaupun poinnya cuma 2. Tapi itulah yang menjadi fundamental kita orang percaya. Mari kita belajar untuk taat akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar untuk membangun hubungan kita. Mulainya gimana? Mulainya pelan-pelan. Tapi mulainya ke kapan? Mulainya sekarang. Enggak tunggu nanti, tunggu saya. Enggak. Tuhan sudah ada lebih dahulu untuk kita, untuk mempersiapkan semuanya untuk kita. So, kalau Tuhan sudah ada buat kita, sudah datang, sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita, tugas kita semua belajar untuk taat kepadanya. Saya percaya kalau kita melakukan tadi 2 kebenaran firman Tuhan, kuasa itu akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Adakah yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, di gereja ini? Kalau ada, Shalom, selamat datang Bapak. Ada lagi? Bapak di depan satu, selamat datang. Kami undang Bapak untuk bisa bertumbuh bersama di tempat ini untuk beribadah. Jamnya ibadah kami ada 2 tempat di Sentani dan di Rohol. Selamat datang Bapak. Oke, kita akan dengar pengumuman. Silakan multimedia. Mempelajari situasi perkembangan yang terjadi di Kota Jayapura terhadap bencana gempa, kami menginfokan bahwa seluruh pelayanan ibadah GBI Rock untuk wilayah Jayapura akan kembali onsite dan dilakukan secara bertahap dimulai dengan 1 kali ibadah. Untuk Rock wilayah Sentani, minggu ini kita akan melakukan ibadah secara onsite.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 489 2002. Ibadah raya di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 mulai jam 9 pagi. Untuk Rock Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky untuk wilayah Jayapura dilakukan masih secara online, sedangkan untuk wilayah Sentani sudah dilakukan secara onsite. Ibadah Rogen untuk minggu ini, hari Sabtu dilaksanakan mulai jam 5 sore di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4. Kegiatan komunitas kerajaan Komsel wilayah masing-masing. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam Komsel dan rindu untuk berkomsel, bisa menghubungi hotline Rock Jayapura di 0811 489 2002. Untuk memberikan persembahan, Anda bisa memberikannya melalui transfer bank ke Bank BCA atas nama GBI Batu Karang dengan nomor rekening yang tertera berikut ini. Selain memberikan persembahan melalui transfer bank, Anda bisa juga memberikan persembahan dengan scan QR Code dengan aplikasi GoPay, BCA Mobile, Dana, dan OVO. Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang GBI Rock Jayapura, Anda bisa menghubungi hotline kami di 0811 489 2002 atau hello@rockjayapura.org. GBI Rock Jayapura juga berada di semua medsos, di Twitter @rock_jayapura, di Instagram @rock_jayapura, di Facebook Rock Jayapura, dan di YouTube GBI Rock Jayapura. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin saya tadi ada ralat sedikit. Itu minggu depan untuk Rocky di Rock Hall, di tempat ini, ibadah sekolah minggu sudah adakan onsite, secara onsite. Tadi kan tulisannya onsite tapi ngomongnya online. Jadi saya ulang lagi, minggu depan Bapak Ibu yang punya anak sudah bisa membawa anaknya untuk beribadah bersama dan bersekolah minggu bersama-sama. Dan saya ingatkan lagi, di depan ada booth Komsel, jadi Bapak Ibu yang rindu untuk tertanam dan bertumbuh bersama-sama, salah satu cara untuk kita membangun relasi dengan Tuhan ya kita masuk dalam satu komunitas yang sehat, komunitas yang membuat kita bertumbuh bersama-sama, yaitu dari komunitas kerajaan atau komunitas Komsel yang kita miliki. Di depan ada booth, nanti Bapak Ibu bisa ke booth sana untuk bertanya-tanya, saya rindu untuk berkomunitas. Oke? Kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan, jangan kita cuma asal dengar, tapi oh itu minggu depan ya? Oke. Oh minggu depan Rockgen Fellowship di BSG. Kemarin di pantai soalnya tapi belum tahu saya. Minggu depan Rockgen dialihkan ke pantai, ibadah pantai bersama karena minggu kelima. Itu aja informasinya. Jamnya masih sama ya? Oh sorry, jam 10 pagi. Saya ralat juga jam 10 pagi. Terima kasih adik Rockgen. Itu aja pengumumannya. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
kami menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman ini, firman yang sederhana yang menguatkan setiap kami, untuk mengingatkan kami bahwa kami butuh Engkau yang adalah kuasa itu sendiri. Sehingga kehidupan kami bisa menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dengan kuasa yang datang daripada-Mu. Sehingga kehidupan kami memancarkan kuasa itu, yaitu Kristus semata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sehati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang Tuhan percayakan. Biarlah mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Mereka memimpin dengan hikmat datang daripada Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil, keputusan yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dikenal, karena bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan. Begitu juga tanah Papua, tempat tinggal kami, tempat bekerja kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan pun turun atas tempat ini. Pemimpin yang takut akan Tuhan yang Engkau pilih di tempat ini, yang membawa tanah ini kepada satu sukacita yang besar, sehingga tanah ini menjadi jawaban bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami telah merasakan kuasa itu, dan kami mau menghidupi kuasa itu dalam kehidupan kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami belajar perlahan demi perlahan untuk menghidupi akan ketaatan, akan kebenaran firman-Mu, dan membangun relasi dengan Engkau semata Tuhan. Berdoa buat setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kehidupan, Engkau berkati mereka dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Apa yang telah mereka beri, itulah menjadi berkat buat kehidupan mereka, dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan biarlah keluarga demi keluarga mereka, anak cucu mereka akan menjadi jawaban di tengah-tengah dunia ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya perlindungan Tuhan yang sama melindungi kami tiba di tempat ini. Tuhan yang sama pun melindungi kami sampai ke rumah kami masing-masing untuk menjadi saksi di tempat Tuhan tunjuk kami berada. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai setiap umat-Mu kepada kekekalan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.